Sekali lagi salam. Salam. Kita semangat ya, masih tetap semangat memuji Tuhan. 3 bulan yang lalu saya membawakan tema, mungkin Bapak Ibu yang ibadah pagi pasti masih ingat ya, tentang Habakuk. Jadi Habakuk adalah, ya terima kasih Ibu Sinaga, bonus ya. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu saya membawakan renungan firman Tuhan dari satu pribadi yang bernama Habakuk. Saya sedikit mengingatkan bahwa Habakuk adalah salah satu nabi kecil. Jadi kita harus ingatkan terus ya jemaat Tuhan supaya kita tahu tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang datang di pesta pagi hari ini adalah juga orang-orang yang bergabung di gerakan baca Alkitab. Jadi pasti kedepannya akan lebih tahu, lebih paham. Jadi Habakuk adalah salah satu nabi kecil dari 11 nabi kecil. Jadi di dalam Alkitab ada yang namanya nabi kecil, ada yang namanya nabi besar. Jadi pagi hari ini saya mau berbicara dari salah satu nabi besar yang bernama Yesaya. Ya, jadi kita harus tahu dulu ya profil dari penulis-penulis yang ada di dalam Alkitab. Jadi sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan, kita melihat dulu Yesaya adalah salah satu dari 5 nabi besar yang ada di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Jadi di samping Yesaya ada Yeremia, ada Ratapan, ada Yehezkiel, dan Daniel. Oh, luar biasa ya. Jadi jemaat Tuhan udah mulai paham sekali gitu ya. Jadi tanpa membuka Alkitab pun sudah langsung tahu nih 5 nabi besar, 11 nabi kecil. Wah, makin tahu, makin luar biasa. Semakin jemaat mengerti firman Tuhan, semakin jemaat membaca Alkitab, maka kami yang berbicara di sini harus lebih lagi. Amen. Saya senang dengan bahasa yang selalu saya sebut adalah mengupgrade. Ini bahasa yang saya paling senang. Mengupgrade itu pengucapannya enak saudara, tetapi melakukannya berat sekali saudara. Jadi bukan cuma aku mengupgrade, tetapi upgrade itu berat, betul-betul berat. Tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Yesaya hidup itu sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu pasti mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu. Kalau Pak dosen mah udah pasti langsung tahu ya. Jadi Yesaya hidup pada tahun 750 sebelum Masehi, dan dia hidup satu zaman atau satu generasi dengan nabi-nabi kecil Hosea dan Mika. Jadi ini sejarah dulu ya. Jadi sebelum nanti kita masuk di dalam perenungan, biar Bapak Ibu juga mengerti bahwa Yesaya adalah salah satu nabi yang sangat berpengaruh. Yesaya adalah nabi yang berpendidikan tinggi. Yesaya juga lahir dari golongan bangsawan, karena dia menjadi salah satu penasehat para raja. Jadi saya nggak buka Alkitab ya, maksudnya saya nggak buka ayat-ayatnya, karena kalau saya buka itu banyak sekali. Bapak Ibu nanti baca di rumah, keseluruhan dari Yesaya itu semuanya ada. Apa yang saya katakan ini ya sebagian saja nanti yang akan kita baca, tapi semuanya ini ada di dalam Yesaya. Oleh sebab itu saya katakan Yesaya salah satu nabi yang sangat berpengaruh. Dan salah satu yang akan kita melihat secara cepat sebelum masuk adalah dia adalah mungkin satu-satunya yang menubuatkan Mesias yang akan datang. Jadi dari kitab atau dari Injil itu banyak nubuatan yang ditulis oleh Yesaya, dan di Injil itu dikeluarkan kembali. Artinya di Injil itu ditulis kembali.
Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai 4 Injil dalam 30 hari kemarin, pasti ingat ya, 1, 2, nanti kita akan baca, akan tahu ya. Salah satu, saya mencatat ada 6 nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya, itu dinubuatkan semuanya di dalam Injil. Yang pertama, Yesaya menubuatkan akan dilahirkan seorang anak dari seorang perawan, dan dia akan menamakan anak itu Immanuel. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, dan itu digenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Gak usah dikeluarin dulu, gak apa-apa ya ayat-ayat ini. Ini hanya nubuatan yang kita akan lihat sepintas ya, secara cepat. 6 nubuatan yang disampaikan, dibuat oleh Yesaya, dan yang dinubuatkan ini terjadi di dalam Injil. Yang kedua, secara cepat dia menubuatkan Mesias akan disebut orang Nazaret. Di dalam Yesaya 11 ayat 1, dan digenapi di dalam di dalam Yesaya 11 ayat 1 digenapi di dalam Matius 2 ayat 23. Yang ketiga, secara cepat, Yesaya juga menubuatkan bahwa Mesias akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2 digenapi di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Yang keempat, Yesaya juga menubuatkan bahwa Mesias akan diludahi dan dipukul, akan disiksa. Yesaya menulis di dalam Yesaya 50 ayat 6, dan itu digenapi di dalam Matius 26 ayat 67. Yang kelima, secara cepat, Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan disalibkan bersama para penjahat. Itu di dalam Yesaya 53 ayat 12. Lalu digenapi di dalam Matius 27 ayat 38. Yang keenam, Yesaya juga menubuatkan bahwa Mesias akan menjadi korban penebusan dosa. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Lalu ini juga digenapi di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 6 dan 8. Kalau Roma udah tidak asing ya, kita sekarang sedang berada di Roma. Jadi kalau saya bilang sekarang kita ada di Roma, jadi Bapak Ibu yang ada di grup pasti sudah tahu, kita sedang menikmati Roma. Artinya kita sedang membaca Roma. Jadi di dalam gerakan baca Alkitab setiap hari ini kita masih ada di dalam Roma. Luar biasa ya. Jadi ini adalah 6 nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang seorang Mesias. Ada nubuatan-nubuatan yang lain yang dinubuatkan oleh Yesaya, dan semuanya digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi sepintas Yesaya tentang nubuatan dan semuanya sudah digenapi. Artinya Yesaya menjadi seorang nabi yang sangat berpengaruh. Karena setiap tulisan, setiap apa yang dinubuatkan, dia digenapi. Dan Yesaya mendapat panggilan yang pertama menjadi seorang nabi pada saat dia masih muda. Jadi waktu masih muda, Yesaya sudah menerima panggilan Tuhan. Dan panggilan yang kedua akan kita lihat, panggilan yang kedua kepada Yesaya, dan itu juga adalah panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Yes, amin. Jadi apa yang dahulu Yesaya sudah mengatakan siap menerima panggilan Tuhan, hari ini di zaman anugerah, di zaman Roh Kudus, maka panggilan itu juga ditujukan bagi saudara dan saya. Gereja kita, GBI Kota Daud, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Amin. Kita membuka di dalam Yesaya, bisa ditampilkan ya, Yesaya 6 ayat yang ke-8.
Bapak Ibu bisa buka di tab atau nanti di layar. Saya akan baca perlahan-lahan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuputus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Yesaya. Dan kalau kita melihat ke atas, itu panggilan sebelum Yesaya mengatakan ini aku, ada proses. Tapi saya senang sekali dengan ayat ini, dan saya ingin mengganti kata-kata aku, karena aku ini kan untuk pribadi ya, masing-masing aku. Kita akan ganti yang aku ini menjadi nama kita. Contohnya begini. Maka sahut Andre, karena di sini kan Yesaya, ini kita ganti ya. Bagian yang paling bawah. Maka sahut Andre, ini Andre, utuslah Andre. Bapak Ibu paham nggak ya? Jadi kita akan bersama-sama membaca yang bagian terakhir, tetapi kita ganti dengan nama kita sendiri, dengan suara yang keras. Walaupun nanti kedengarannya tuh nggak kompak memang, karena masing-masing nama kita kan berbeda. Dari 150 yang hadir, nama kita berbeda semua. Ya, dari 150 jemaat yang hadir, nama kita berbeda. Jadi ada nama Andre, nama Bejalu, Maroni, semuanya beda. Kita akan kompak bersama-sama menyebut nama kita dengan keras. Jadi jangan cuma WL yang semangat. Pengkhotbah juga bisa ngajak semua keras. Kita coba dulu ya. Di bagian yang maka sahut Andre, kita coba ya, 1, 2, 3. Maka sahut Roni, ini Andre, jawablah Roni. Masih belum ya, masih belum ini, masih belum fokus nih. Yang di belakang masih belum fokus nih. Kita ulang sekali lagi ya, kita ulang sekali lagi. 2, siap ya, 2, 3. Maka sahut Roni, ini Roni, utuslah Roni. Yes. Itu Bapak Ibu mengucapkan nama sendiri ya, tanpa paksaan. Nanti kita akan lihat nih. Jangan cuma sekedar nama yang tadi saudara sebut itu udah langsung tercatat loh ya. Jadi semua tercatat. Jadi kalau di kemudian hari tidak melakukan, itu konsekuensinya saudara tahu sendiri. Saya nggak nakut-nakutin ya. Saya nggak nakut-nakutin ya. Jadi kita melihat dulu ya, Yesaya, walaupun dia terlahir dari seorang bangsawan, walaupun dia berpendidikan tinggi, walaupun dia punya nilai plus, katakanlah dia punya segala-galanya, tetapi dia berbeda dari nabi-nabi yang lain. Saya kasih contoh saja ya, nabi-nabi yang lain yang ada di dalam Alkitab, semua dipakai oleh Tuhan dengan caranya, dengan cara Tuhan maksudnya. Cara Tuhan memanggil itu bisa berbeda-beda. Dan para nabi itu juga bermacam-macam dari golongan yang berbeda-beda. Dari contoh Yesaya, ini adalah satu gambaran seorang nabi yang sangat lengkap. Artinya lengkap, walaupun Alkitab mencatat sedikit tentang Yesaya, tetapi dia lengkap. Kenapa? Dia terlahir jelas punya orang tua. Dan Yesaya juga punya istri. Artinya di dalam pelayanan Yesaya sebagai nabi, dia juga menonjolkan, artinya menyertakan istrinya. Kalau berbicara istri, sebetulnya istri saya udah pengen ikut gitu loh. Tapi tiba-tiba tadi pagi, aduh, saya pakai bahasanya kakak Rodi ya, sakit orang kampung gitu. Jadi bolak-balik Pak. Padahal dia udah pengen banget melihat saya pakai baju kebesaran. Saya bilang ini baju kebesaran saya. Amin. Ini adalah baju atau jas yang saya pakai 26 tahun kurang 2 bulan. Amin. Jadi 20 tahun yang lalu kurang 2 bulan, ini yang saya pakai. Menjadi jas pelaminan. Haleluya. Jadi ini masih sama, saudara, nggak kegombrongan, nggak kecilan ya, saudara. Amin. Amin. Jadi saya masih stabil. Jadi berat badan tinggi saya masih stabil. Dan istri saya udah pengen banget melihat. Bahkan kalau datang saya suruh, kita lihat nih berdua di sini.
Tetapi rupanya memang ada saja ya yang puasa-puasa yang tidak menyukai. Tetapi nggak masalah. Seminggu yang lalu juga saya mendapat berkat. Saya katakan di grup pejabat ya. Jadi saya mendapat berkat yang luar biasa. Makanya saya nggak bisa ikut di Blescom. Juga hari Jumat juga saya terlambat. Berkat besarnya adalah 3 hari anak saya nggak sekolah karena sakit. Itu berkat yang menurut saya luar biasa. Dan yang kedua adalah 2 orang tua saya itu sakit juga. Saudara bisa bayangkan, papa saya 75 sakit. Saudara udah tahu ya kalau orang tua sakit itu jalan aja udah kayaknya mau jatuh gitu. Gak bisa makan, gak bisa minum. Waduh, kami udah bawa ke dokter, pulang dari dokter udah dikasih obat juga. Ya tetap ya namanya usia itu tidak bisa dibohongi. Walaupun kalau berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang pelayanan itu kalah yang muda. Tetapi fisik tidak bisa dibohongi. Tetapi puji Tuhan, itulah berkat saya minggu kemarin. Amin. Jadi saya tetap berdiri kuat, bahkan saya sempat waktu di keluarga banyak yang sakit, sebetulnya saya juga sedang sakit waktu itu. Lesu, artinya kelemahan tubuh itu, jantung bergetar. Gigi saya orang bilang somplak, bukan somplak itu sakit gitu semuanya. Saya udah kemarin waktu doa malam Jumat juga sebetulnya saya udah leseh, bahasa leseh tahu ya, bahasanya udah sangat gak enak. Bahkan saya udah berpikir, waduh kalau hari Sabtu saya tepat, saya akan minta diganti aja saya tugas khotbah. Tapi rupanya Tuhan tetap saya harus menjalankan tugas. Amin. Amin. Saya berdiri dan saudara lihat saya tetap gagah ya. Amin. Tetap kuat, tetap sehat kan? Amin. Gak lihat saya sakit ya. Luar biasa kan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dahsyat sekali. Tuhan dahsyat sekali. Ada nggak ada uang, kita tetap semangat. Yes. Amin. Amin. Itu dia. Jadi uang bukan menjadi persoalan yang utama. Amin. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan ganti berkali lipat. Amin. Lanjut kepada tadi apa yang Bapak Ibu sudah katakan, dan saya boleh asumsikan bahwa saudara sudah mendaftar menjadi bagian misi di gereja ini. Dengan berkata nama saudara, utuslah saudara sudah menjadi bagian misi gereja ini. Amin. Misi gereja ini bukanlah ambisi pribadi gembala kita, Pak Gembala bukan, Kakak Roni bukan. Ini adalah ambisi kerajaan sorga. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyatakan siap, berarti harus siap-siap memperlengkapi diri kita untuk menjadi bagian dari amanat agung. Jadi Yesaya yang seorang yang boleh dikatakan figur yang sangat lengkap, tapi Yesaya adalah manusia biasa yang juga punya keterbatasan, yang juga punya merasa dirinya dia nggak sanggup. Tetapi yang membedakan antara, tadi saya sudah katakan, yang membedakan antara Yesaya dengan nabi-nabi yang lain, contoh, saya sebut Nabi Musa. Kita semua pasti tahu Nabi Musa adalah seorang nabi yang Allah sendiri berkata, aku berkenan kepada dia. Seorang yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi kenapa saya membandingkan? Bukan membandingkan hal-hal yang lain. Yang saya mau bandingkan adalah waktu Allah. Saudara perhatikan ya, Musa adalah salah satu sahabat Allah, orang yang sangat paling dekat. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah satu-satunya yang hatinya lembut. Amin. Mungkin yang kedua saya. Jadi setelah Musa saya. Amin. Jadi saya sangat lembut gitu. Musa yang sangat dekat. Waktu Tuhan Allah perintahkan, hei Musa, bawa bangsaku Israel keluar dari tanah Mesir. Musa sempat menolak, saudara. Dia berkata, Tuhan kalau bangsa ini begono begini, bagaimana? Bahkan dia sempat katakan, Tuhan aku gak pandai bicara. Harun abangku yang pandai. Kalau zaman sekarang mungkin Harun itu advokat, karena dia pintar ngomong. Musa gak bisa ngomong. Tapi Tuhan pilih. Tapi Musa tetap bilang berkelit. Bahasa sekarang itu berkelit. Musa berkelit. Saudara perhatikan ya, orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat dekat, orang yang spesial,
dia bisa menolak. Artinya menolak bukan menolak secara mentah-mentah nggak mau, tetapi dia berkelit. Artinya kalau bisa janganlah, kalau bisa jangan. Artinya nggak langsung pede. Tetapi kita lihat Yesaya, dia tanpa penolakan. Waktu Tuhan memanggil, dia langsung menjawab, ini Andre, betuslah Andre. Ini salah satu kelebihan dari Yesaya. Kalau kita melihat ke atas, sebelum Yesaya menjawab, ini aku, ini ada sesuatu yang di atasnya. Saya mau bacakan bagi saudara. Ayat 5. Lalu kataku, kata Yesaya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Oh, haleluya. Luar biasa. Yesaya mengakui bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Dia najis bibir. Karena dia tinggal pada kumpulan orang-orang yang najis bibir. Saudara bisa definisikan sendiri ya, najis bibir itu apa? Salah satu, najis bibir itu menceritakan hal-hal yang baik kepada orang lain. Benar apa salah? Jadi kita menceritakan hal-hal yang baik. Kita menceritakan Kakak Roni kepada orang, Kakak Roni ini orangnya baik begini. Bukan ya? Jadi najis bibir itu menceritakan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya, kalau bahasa kerennya itu ngegosip. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menggosip juga. Tapi bukan menggosip yang negatif, yaitu menggosip kerajaan surga. Amin. Ya, jadi menggosip kerajaan surga nggak apa-apa. Artinya saudara menceritakan kerajaan surga kepada siapapun, kepada orang-orang keluarga kita yang belum kenal Yesus, kepada tetangga kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan untuk kita bisa menjawab seperti saya tadi, senang sekali saudara belum tahu Yesaya bisa menjawab itu, tetapi saudara sudah bisa langsung menjawab, ini aku. Artinya apa? Karena kita punya Alkitab. Waktu zaman Yesaya ini belum ada Alkitab. Jadi Yesaya langsung dituntun oleh Tuhan. Jadi waktu Yesaya mengatakan aku seorang yang najis bibir, itu artinya Yesaya menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Yesaya mengakui. Kalau kita baca atasnya lagi, itu ada serafim yang terbang dengan sayapnya. Dan salah satunya serafim itu membawa bara. Bara itu ditaruh di mulut Yesaya. Artinya dosa yang dilakukan oleh Yesaya pada saat dia mohon pengampunan, maka disucikan oleh bara. Amin. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi keterikatan saudara. Dosa apa yang terjadi dalam hidup saudara? Apa yang saudara alami? Saya tidak tahu. Bahkan kalau boleh saya jujur, saya nggak tahu. Karena saya nggak bisa membantu saudara. Tetapi yang bisa membantu adalah saudara datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku terikat dengan ini. Tuhan, aku terikat dengan sesuatu. Mungkin ini yang menjadi ganjalan. Aku tidak bisa melayani Tuhan. Mungkin ini yang menjadikan jalan, aku tidak sejahtera. Mungkin ini yang menjadikan jalan, hidupku kok kayaknya biasa-biasa saja. Tapi pagi hari ini, mari kita introspeksi dalam hidup kita. Pada saat kita siap melayani Tuhan, maka itu adalah panggilan yang termulia, panggilan yang paling Tuhan mau. Karena saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Ini kita menjadi mitranya Allah. Kita menjadi, kalau di bahasa catur itu kita sekondannya Allah. Wah, ini Kakak Roni sama Pak dosen begitu dengar catur ini, mereka adalah master-masternya catur. Jadi kita ini sekondannya Allah. Jadi Allah mau, Dia memanggil saudara dan saya untuk berpartner, untuk bisnis. Artinya untuk bisnis melakukan kerajaan sorga. Jadi bukan sesuatu yang Tuhan gak persiapkan. Jadi pada saat
Yesaya berkata, aku orang yang najis bibir, artinya aku orang yang berdosa. Tapi pada saat serafim itu membawa bara dan menaruhkan di mulut Yesaya, artinya ada pengampunan dosa saat kita datang kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang benar. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, kita adalah orang-orang yang benar. Bahkan kalau kita tarik mundur, kita adalah orang-orang kudus. Kenapa kita orang kudus? Karena kita dihembuskan oleh nafas hidup Allah. Yes. Itulah yang membuat kita adalah orang kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dengan berjalannya waktu kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Adam jatuh ke dalam dosa. Adam adalah manusia kudus karena dia dihembuskan dari nafas Allah. Walaupun Adam dicetak, ya, jadi dicetak dari tanah liat. Saudara perhatikan dan saudara bayangkan, saudara pikirkan dan renungkan bagaimana jadinya kalau Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah sengketa. Itu akan menjadi masalah yang besar. Karena dari tanah liat pun udah jadi masalah. Apalagi dari tanah sengketa, itu akan lebih rumit lagi, saudara. Kalau udah disengketa itu akan rumit sekali, saudara. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang saat ini Tuhan berikan, itulah yang terbaik. Haleluya. Tuhan berikan bagi saudara, mungkin saudara merasa kurang. Memang bawaan kita manusia itu selalu kurang. Adam dan Hawa juga selalu kurang terus, kurang ingin tahu terus. Tetapi kita mau belajar bahwa kita sepakat pagi hari ini 150 yang hadir menyatakan siap Amin. untuk menjadi bagian dari amanat agung, yaitu menerima panggilan Tuhan dan kita akan bergerak. Karena kita bergerak, Tuhan juga akan bergerak. Artinya saat kita, tugas kita adalah meninggikan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Jadi saat nama Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik banyak jiwa. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua, kita juga akan bergerak. Artinya bergerak, kita akan berdoa sama-sama nanti supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Untuk kita boleh berbicara, untuk kita boleh berkata-kata kepada banyak orang. Jadi di sini bukan masalah saudara pintar atau tidak pintar, saudara berpendidikan atau tidak berpendidikan, itu urusan yang kesekian. Tetapi intinya adalah saudara mau. Saat saudara mau, saat saudara mengakui dosa kepada Tuhan, maka Dia yang akan menyucikan saudara dan Dia akan yang memakai saudara. Amin. Ada satu ketika saya bekerja di alat berat. Jadi saya di daerah Priuk, mungkin Bapak Ibu juga tahu, ada satu tempat yang menampung pipa besi. Jadi pipa besi itu panjang sekali gitu ya. Jadi yang tahu pipa besi kan itu panjang. Dan pipa besi itu ini di satu tempat penjualan barang bekas ya. Ini pipa yang sudah bekas, yang sudah bertahun-tahun, bahkan karena satu berat, kedua juga sang pemiliknya buat apa sih bersihin itu gitu ya. Jadi dia tertonggok, ada rumput, ada ilalang, dan itu sudah tidak berbentuk. Artinya dia tetaplah besi, tetapi udah tidak bagus. Artinya udah kotor, udah kusam, udah segala sesuatunya udah kalau orang awam itu dia nggak ada artinya. Tapi satu ketika ada seorang ahli yang menginginkan besi itu karena dia akan membuat saluran air, lalu dia datang kepada sang pemilik ya, atau sang penjual. Dia katakan, "Pak, saya mau membeli besi-besi pipa yang besar dan kusam ini, saya mau beli semua." Lalu penjual itu sebetulnya dia sedikit bangga karena dagangannya akan dilanjut. Dijual berapa? Jadi penjual ini karena mungkin udah kesel juga, saya jual murah karena kondisinya udah sangat nggak layak sekali. Ditimbang juga percuma walaupun itu berat, jadi udah kira-kira aja.
Karena sang pemilik itu tidak memfungsikan dengan baik. Bukan berarti tidak memfungsikan dengan baik, karena dia hanya seorang penjual. Jadi dia jual apa adanya. Dan seorang yang berniat membeli ini melihat bahwa ini akan menjadi sangat berharga. Lalu dengan transaksi terjadilah deal, lalu diangkut. Untuk mengangkut ini berat. Untuk mengangkut ini perlu biaya ekstra. Dan sang pembeli ini merapikan. Kalau merapikan bagian luar itu gampang, digreda, lalu dipoles cat, selesai. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah dia harus membersihkan bagian dalam. Ini yang sulit, ini yang perlu waktu, ini perlu biaya. Tapi karena memang sang yang membeli ini sudah punya planning, punya rencana akan memanfaatkan barang ini, maka berapapun biayanya dia akan keluarkan. Pada saat diangkut, ini menggunakan alat berat. Kalau besi pipa ini bisa berbicara, udahlah, gue di sini aja, gue udah nyaman di sini. Udah di sekeliling gue nih ada rumput-rumput, teman-teman gue nih bahasanya kan. Udah gak usah itu, gue udah nyaman di sini. Pemilik tuan tokonya juga nggak ngurusin gue lagi, artinya nggak desek-desek gue. Lu cepet laku enggak, gue udah nyaman di sini. Tapi tiba-tiba lu datang, lu angkat, gue jadi sakit nih diangkat. Ada tergores, ada luka, sakit. Pada saat dia dipindahkan ke satu tempat, dia harus, sang pembeli ini harus membersihkan bagian dalam. Sang besi tua ini berkata lagi, waduh, lu nyiksa gua. Luar lu udah opok-opok semuanya, karatan semuanya, memang sih udah kelihatan bagus, tapi gua gak nyaman. Gua lebih suka yang tempat yang dulu. Sekarang lu opok-opok lagi bagian dalam. Pada saat pipa besi ini sudah bersih semua, nyambung semua, lalu dialirkan air dari satu sumber mata air lalu mengalir menjadi sesuatu yang indah. Dan sang pembeli sekaligus sang pemilik sekarang ini melihat dengan senyum dan sukacita. Gua gak salah pilih lu barang. Lu dulu seonggok besi yang gak ada artinya, tapi lu sekarang begitu berarti, menjadi sumber mata air. Walaupun gua tanam di tanah, lu tetap menghasilkan air. Walaupun lu dimasukkan ke dalam rawa, dalamnya tetap mengalir. Ini adalah gambaran saudara dan saya. Besi tua itu adalah gambaran saudara dan saya. Saudara perhatikan, saat kita merasa bahwa kita hidup di zona nyaman, Allah mau, Allah datang, Dia akan bersihkan hidupmu, Dia akan bersihkan hidup saya, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau kita sama seperti bersih yang berkata, Tuhan, gue gak mau kemana-mana, gue mau tetap di sini, maka kita menjadi orang yang sangat, mohon maaf, kita menjadi orang yang sangat keterbelakangan. Tuhan mau. Proses memang sakit. Makanya tadi di awal saya katakan upgrade itu sakit. Tetapi ingat, hasil daripada upgrade, hasil daripada proses, kita menjadi berguna. Kita menjadi berguna bagi banyak orang. Proses itu memang sakit. Tidak ada proses yang tidak sakit. Besi tua yang begitu nyaman, begitu diangkut, begitu diproses sakit, tetapi begitu jadi akhirnya luar biasa, memancarkan begitu banyak berkat bagi banyak orang. Mungkin engkau saat ini mengatakan, Tuhan, aku nyaman di zona ini. Enggak, Tuhan mau engkau lebih lagi. Ambil keputusan dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sama seperti emas ditempa. Kalau emas bisa berbicara, sakit. Melalui proses panasnya emas itu, api yang
api yang menyala itu panas sekali. Kalau tahu api panas, kalau tahu emas ini bisa berbicara, dia akan berbicara, lebih baik jangan dibakar. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dibakar bisa hidup kecuali 3 pendekar muda kita. Ada yang tahu 3 pendekar kita? Wow, luar biasa. Bukan Kak Aroni, yang di belakang dulu yang jawab. Wah, luar biasa. Yang baca-baca Alkitab ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 3 apa 4? Ada 3, tapi ada 1 bayangan. Jadi ada 4 yang dibakar. Jadi emas itu walaupun dia nggak bisa berbicara, tetapi ada Sadrak, Mesak, dan Abednego sama-sama dibakar. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena ada Tuhan. Jadi saudara mau melangkah, kalau ada Tuhan, maka enteng saudara. Percaya saja, udah percaya aja saudara. Jangan berbantah-bantah lagi. Karena saya mengalami itu. Kita semua yang berbicara di mimbar ini adalah orang-orang yang mengalami itu. Bukan berarti kami lebih hebat, bukan. Kami mengalami. Tapi saya percaya, saudara juga pasti mengalami dengan cara yang berbeda. Dan pengalaman-pengalaman ini harus saudara kembangkan. Jangan saudara mengalami Tuhan lalu saudara berdiam. Tuhan gak mau. Saudara mengalami Tuhan, saudara saksikan kepada orang lain. Dan puji Tuhan, September ini tahun ini di September ini gereja kita punya tema tentang misi. Apalagi kita sudah punya ketua misi, diakonia misi dari tulang api ya. Jadi tulang api, bukan tulang-tulang. Dan orangnya nggak apa-apa ya. Jadi tulang api. Ya, jadi bukan koko ya. Koko Roni. Jadi saya berharap saudara ambil bagian, masuk di dalam pelayanan di gereja ini. Apapun pelayanan itu, saya mendorong Bapak Ibu semua masuk di dalam tim misi. Karena kita sudah punya ketua misi, tapi kita belum punya anggota. Jadi anggotanya saya berharap dari jemaat, bukan dari para kami yang hamba-hamba Tuhan. Dia akan jadi nanti semuanya keroyokan, enggak terstruktur. Jadi kita punya ketua misi, mari saudara daftar menjadi anggota. Walaupun saudara mungkin belum ngerti apa tugasnya, udah daftar aja tulang api, saya mau jadi anggota. Misalnya Pak Iwan, saya jadi anggota Pak. Amin. Nanti Pak Iwan bisa kasih masukan, saran, kritik, semuanya bisa. Karena kita akan menjangkau 3.000 jiwa untuk gereja ini. Amin. Tahap pertama 300 dulu ya. Amin. Jadi 300 dulu kita bertahan, nanti 300, 600, 600, 1.500, 3.000. Amin. Jadi saudara gak usah pikirin gedung ini, udah nanti aja kita bergerak dulu. Amin. Karena gereja ini nanti Tuhan, bukan saya yang bicara ya, Tuhan akan buat mengembang ke kiri dan ke kanan. Amin. Bahkan nanti kita akan buka di pesta ke-3 dan ke-4. Ini menjadi doa saya. Pesta ke-3 dan ke-4. Yang selanjutnya doa saya adalah bukan cuma gereja ini yang mengembang ke kiri ke kanan, tetapi akan bercabang. Amin. Dan hamba-hambanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Di tempat ini. Amin. Jadi kalau kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mungkin saudara berkata sudah cukup, belum. Kalau saudara mau lebih lagi, masuklah di dalam semua kegiatan. Amin. Kalau perlu saudara masuk belajar menjadi pembicara. Karena kita juga punya kelas di hari Rebo untuk belajar. Jadi semuanya saya berharap kita mengupgrade. Amin. Jadi walaupun di awal saudara sudah tahu upgrade itu sakit, tetapi sakit itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Amin. Haleluya. Amin. Siap? Siap. Amin. Siap ya? Kita menjadi bagian amanat agung. Kalau siap, kita tundukkan kepala.